pembangunan gereja Paroki Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerjasama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka, puji syukur 442.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi, baik dari rumah juga yang ikut langsung dengan mematuhi protokoler kesehatan. Hari ini kita memasuki hari Minggu Advent yang kedua. Padang gurun yang dibicarakan oleh Yesaya dan Yohanes Pembaptis mengingatkan kita akan masyarakat kehidupan ini. Di dalam padang gurun yang luas dan kering, orang tidak gampang mempunyai harapan untuk dapat hidup. Yang sering kali muncul adalah kekosongan dan keputusasaan karena berbagai macam tantangan, kesulitan, dan problem dalam hidup ini, seperti masa-masa sekarang, masa pandemi ini. Namun Yohanes justru menyerukan suaranya yang keras di tengah padang gurun, keputusasaan, supaya tetap kita kuat agar setiap orang menyiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan. Harapan yang kuat perlu dibangun, sebab Tuhan segera datang. Jika Ia datang, maka hati setiap orang tidak akan takut lagi masuk dalam padang gurun kehidupan ini, bahkan senantiasa mempunyai harapan untuk tetap bersukacita dalam hidup ini. Mari saudara-saudari kita siapkan hati, kita mohon belas kasihan, rahmat dan kerahiman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, menjelang kedatangan-Mu, Nabi Yesaya berseru, di padang gurun ratakanlah jalan Tuhan, luruskanlah lorong-lorongnya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Mempersiapkan kedatangan-Mu, Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan hati sebagai persiapan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Menjelang kedatangan-Mu, Yohanes Pembaptis memberi teladan hidup penuh mati raga dalam hal pakaian dan makanan. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Kita persembahkan doa-doa kita untuk keselamatan arwah saudara-saudari kita yang telah menghadap Bapa di surga. Ya Allah, Bapa kami, Engkau telah menaungi kami dengan roh-Mu. Semoga roh-Mu itu menyucikan jiwa, raga, dan roh kami, sehingga tetap terpelihara dengan baik sampai kedatangan Putra-Mu terkasih. Bapa, kami mohon rahmat keselamatan, pengampunan belas kasihan-Mu bagi semua saudara kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Poa Tiki atau Supandi Yopan 11 tahun yang lalu menghadap Dikau. Teresia Tan Giokling atau Ming Tan Ring 9 tahun yang lalu. Poa Yan Fuk, Yong Chulan, Tan Soe Sok,
Yo Soan I, Yo Soan Tin, Bapak Audi Armi Intan 5 bulan yang lalu, Bapak Yohanes Kawinda 2 hari yang lalu. Limpahkanlah belas kasihan, rahmat dan kemurahan-Mu. Moga-moga saudara-saudari kami boleh berserah dalam ketentraman dan damai, dan kelak boleh menikmati sukacita kehidupan abadi di surga bersama dengan para kudus-Mu, dan Engkau juga memberikan penghiburan, harapan, dan keteguhan bagi segenap keluarga yang sedang berduka. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari saudara-saudari kita duduk, membuka hati mendengarkan sabda Allah. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah, hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahan-kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara berseru-seru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah. Setiap lembah harus ditimbuni, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekuk-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu, lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanannya. Ia menghimpun domba-dombanya dengan tangannya. Anak-anak domba di bangkunya, dan induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Referen Mazmur tanggapan puji syukur 815. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan. Aku ingin mendengarkan apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh
keselamatan dari Tuhan, dekat pada orang-orang yang bertakwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Pembacaan dari surat kedua Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, hal yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun orang yang menganggapnya demikian, tetapi Tuhan sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu seharus hidup. Kamu menantikan dan berusaha mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa oleh api, dan unsur-unsur dunia akan lebur oleh nyalanya. Tetapi sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudara terkasih, supaya menantikan semuanya itu, haruslah kamu berusaha supaya kedapatan tidak bercacat dan tak bernoda di hadapan Allah dan dalam perdamaian dengan dunia. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Haleluya, puji syukur 962. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan.
Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Putra Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan pembaptisan, yakni pertobatan untuk pengampunan dosa. Lalu datanglah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan. Di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Saudara-saudari segenap umat yang dikasihi Tuhan, hari ini Minggu Advent yang kedua, gereja mengajak kita semua, putra-putrinya, untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, terlebih dalam situasi padang gurun. Tentu saja padang gurun itu mesti kita maknai secara lebih luas, bukan sekedar padang gurun fisik di mana mungkin kita belum pernah ke sana atau mungkin hanya sebagian orang saja yang mengalami padang gurun secara fisik. Tetapi kalau kita memperluas ini, ternyata padang gurun itu dimaksudkan ketika hati manusia mengalami kekosongan, mengalami ketakutan, mengalami kedinginan, bahkan mengalami panas terik yang sangat membakar atau juga sangat tidak mengenakan. Itulah situasi padang gurun ketika hati manusia mengalami berbagai macam goncangan, situasi yang tidak stabil. Dan karena itu Yesaya berseru-seru, bahkan kemudian ditegaskan lagi oleh Yohanes Pembaptis dalam bacaan Injil, supaya setiap orang segera mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan, sebab Tuhan akan datang segera. Dalam situasi seperti ini, banyak orang mengalami padang gurun. Mungkin padang gurun yang sangat luas, sangat besar, mencekam dan menakutkan, terlebih lagi pada masa pandemik virus corona
Kita tahu sudah sejak bulan Maret, awal Maret kita sudah memasuki secara resmi masa pandemi ini, dan sampai sekarang belum juga tanda-tanda pemulihan itu. Kadang menurun, kadang juga semakin banyak orang yang terdampak virus corona. Ini semua membuat situasi hati kita seperti padang gurun. Kita mengalami kekosongan, kita mengalami kelesuan, kita mengalami ketakutan, kita mengalami kekecewaan dan macam-macam hal. Banyak orang kehilangan pekerjaan ataupun juga hasilnya semakin menurun karena memang tidak dimungkinkan untuk bergerak secara leluasa sebagaimana biasanya. Kita pun juga seperti ini merayakan Ekaristi dalam situasi yang sangat terbatas. Sebenarnya tidak semua orang boleh datang ke gereja berkumpul bersama, hanya yang boleh berusia yang dimungkinkan. Kalau kita di sini usia 9 atau 10 tahun sampai paling tinggi 60 tahun. Di luar itu sangat berbahaya, sangat riskan untuk datang. Jangan menganggap diri kita saya sehat, tetapi pikirkan orang lain bisa terdampak karena kehadiran kita. Karena itu juga situasi-situasi seperti ini sangatlah mengganggu perasaan dan situasi diri kita. Nah, karena itu Yohanes Pembaptis dan Yesaya mengatakan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, apa yang mesti kita persiapkan agar Tuhan itu datang di hati kita, agar Tuhan dapat tinggal di hati kita? Saya hanya mau menawarkan 3 sikap yang paling utama. Persiapan itu adalah persiapan hati. Pertama, kita mesti mensyukuri kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan begitu mencintai kita, anak-anaknya. Tuhan mau datang ke tengah-tengah kita walaupun kita tidak layak, kita berdosa. Tuhan mau hadir dalam diri Yesus sebagai manusia biasa, bahkan manusia yang menderita. Kerendahan hati Tuhan memungkinkan kita menerima rahmat-Nya. Bahkan Tuhan juga mau menebus kita dengan korban nyawanya, korban dirinya di kayu salib. Apakah ini tidak membuat kita bersyukur bahwa Tuhan begitu mencintai kita, Tuhan mau mengorbankan seluruh jiwa raganya demi menebus kesalahan dan dosa kita? Ini sungguh suatu rahmat yang luar biasa, maka kita layak untuk selalu bersyukur. Dengan bersyukur kita sadar betapa Tuhan dekat dan Tuhan mencintai kita. Ini salah satu sikap yang bisa kita pakai untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan, selalu bersyukur. Kedua, menyadari segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Kita bisa bayangkan, setiap hari kita bisa melakukan kesalahan dan dosa melalui perkataan kita. Karena kita menghujat, karena kita mencela, karena kita senantiasa berkeluh kesah, ataukah juga menceritakan kejelekan, keburukan orang lain, atau kita menyebar hoax, berita-berita yang tidak benar. Ini semua bentuk-bentuk dosa, kesalahan kita. Atau juga perbuatan-perbuatan kita yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Malas, tidak bertanggung jawab dalam tugas-tugas kita, kurang jujur dalam pekerjaan, dan macam-macam hal. Nah, kalau dulu barangkali kita kurang bersemangat dalam pelayanan, maka saatnya sekarang kita lebih bersemangat, lebih menyadari kesalahan kita. Kalau dulu kita begitu jengkel terhadap seseorang, saatnya kita sekarang mengampuni, memaafkan orang lain. Itulah masa Advent, masa persiapan akan kedatangan Tuhan. Yang ketiga, bahwasanya kita dipanggil tidak hanya mempersiapkan batin kita, tetapi juga kita dipanggil untuk mewartakan kebaikan, kemurahan Tuhan, kabar sukacita bahwa Tuhan semakin dekat. Maka selayaknya kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Pewartaan kasih Tuhan ini bukan semata-mata dengan kata-kata, kalimat, ucapan, tetapi terlebih dalam tindakan solidaritas,
kita melihat begitu banyak orang di sekitar kita yang menderita karena berbagai macam penyakit atau sakit. Di saat inilah kita harus bertindak untuk memberikan pertolongan. Ada begitu banyak cara untuk menolong mereka, melalui doa-doa kita, melalui bantuan-bantuan secara material untuk mereka, melalui perhatian-perhatian kita untuk mereka, dukungan-dukungan kita. Sehingga dengan demikian mereka yang mengalami berbagai macam kesulitan dan tantangan tetap mempunyai harapan atau semangat. Itulah cara kita mempersiapkan kedatangan Tuhan. Itu sikap hati yang Tuhan kehendaki bagi kita, bukan semata-mata persiapan fisik atau jasmania, persiapan baju baru kah, atau persiapan kue-kue macam-macam, tetapi terutama persiapan hati kita. Itulah yang paling penting dalam masa Advent ini. Semoga kita semakin menyadari kerahiman kemurahan Tuhan dan semakin berani untuk mewartakan kebaikannya dalam hidup setiap hari. Amin. Mari saudara-saudari kita berdiri, kita meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang selalu sabar dan setia pada janjinya. Semoga kita bekerja bersama dengan penuh harapan dan keberanian, supaya Yesus putranya datang dan semakin hidup dalam hati semua orang. Kita menjawab setiap seruan, Tuhan, percepatlah kedatangan putramu. Tuhan, percepatlah kedatangan putramu. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga kami tidak puas diri, sombong, atau merasa paling hebat, melainkan menyadari kemiskinan dan kejelekan kami, serta kebutuhan kami yang tetap untuk bertobat kepada Injil Yesus Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, percepatlah kedatangan putramu. Bagi semua gereja yang menyatakan diri Kristiani, ya Bapa, semoga gereja-gereja menghilangkan prasangka-prasangka yang masih menggunung dan dengan tidak jemu-jemu mencari kesatuan dalam Kristus yang dapat mempersatukan kami semua dengan kuasa dan kasih-Nya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, percepatlah kedatangan putramu. Bagi dunia kita yang masih dilanda kekerasan, penghinaan, penghisapan dan penyangkalan hak-hak serta kemerdekaan manusia, baik yang dilakukan bangsa yang satu terhadap bangsa yang lain maupun orang yang satu terhadap orang lain. Ya Bapa, semoga semua orang ikut membuat jalan-jalan yang menghubungkan kami satu sama lain berupa persahabatan, penghormatan, dan kemerdekaan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, percepatlah kedatangan putramu. Bagi orang-orang lapar dan semua orang yang menderita, ya Bapa, semoga padang gurun dunia ini menghasilkan makanan cukup untuk semua orang, dan semoga kami menciptakan lembah perdamaian dan harapan bagi sesama kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, percepatlah kedatangan putramu. Bagi kita semua di paroki ini, ya Bapa, semoga kami mempercepat datangnya surga baru dan bumi baru dengan meluruskan jalan hidup kami
yang masih berliku-liku oleh karena egoisme dan kesombongan kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, percepatlah kedatangan putra-Mu. Allah Bapa kami, semoga putra-Mu hidup di tengah-tengah kami, sehingga kami melihat apa artinya hidup dengan saling mengasihi dan mengabdi kepadamu. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Lagu persembahan puji syukur 380. Sajian roti anggur ya Bapa terima, jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya yang taat sampai mati demi manusia, derita dosa kami dihapus olehnya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas, jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darahnya, sesudah purna bakti di surga terimalah sajian roti anggur ya Bapa terimalah, jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya yang taat sampai mati demi manusia, derita dosa kami dihapus olehnya. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang terima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami unjukkan untuk keselamatan sesama dan supaya kami juga Kau pantaskan ikut ambil bagian dalam perjamuan surgawi kelak, sehingga dengan demikian kami boleh menikmati sukacita kemuliaan-Mu di rumah-Mu yang penuh dengan kebahagiaan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 5. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa.
bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab Engkau menjanjikan juru selamat yang akan membebaskan umat manusia. Dialah Adam baru yang akan datang ke tengah kami untuk memulihkan persahabatan kami dengan Dikau yang telah dirusakkan oleh dosa Adam. Dialah juga yang akan menyempurnakan persahabatan itu dalam diri kami bila Ia datang kembali pada akhir zaman. Dari sebab itu, sekalian ciptaan berbakti kepadamu. Semua orang yang sudah diselamatkan menghormati dan memuji Engkau. Bersama himpunan para kudus, kami pun menggabungkan suara dengan paduan para malaikat dan melambungkan pujian bagi kemuliaan-Mu dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 5. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah. Sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu atasnya, agar persembahan kami ini menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu satu-satunya manusia yang benar tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama para murid-Nya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Yesus menyadari bahwa Ia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darah-Nya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau tidak wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Allah yang setia dan berbelas kasih sambil mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang ikut serta dalam kurban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa satu sejiwa dengan Bapa Suci Paus Fransiskus,
Bapa Uskup kami Yohanes, bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus, menghadap Engkau di tahta surgawi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasih-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu, sebagai manusia baru yang Kau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita, kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Iya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani
dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Mari bersama-sama kita mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikail, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung,
doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Saudara-saudari, mari kita mendoakan doa Advent. Ada lembaran di belakang itu, tolong diambil. Kita doakan bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan atas terang maupun gelap, utuslah Roh Kudus-Mu atas kami dalam mempersiapkan Natal. Kami yang begitu sibuk dengan berbagai macam perkara, mencari saat teduh untuk mendengarkan suara-Mu setiap hari. Kami yang khawatir atas begitu banyak hal, merindukan kedatangan-Mu di tengah kami. Kami yang Engkau berkati dalam berbagai macam cara, mendamba kepenuhan sukacita kerajaan-Mu. Kami yang berbeban berat, mendamba sukacita kehadiran-Mu. Kami ini umat-Mu yang berjalan dalam kegelapan, namun rindu akan terang. Kepadamu kami berseru, datanglah Kristus Tuhan. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mengucap syukur kepadamu karena boleh menerima santapan rohani kudus tubuh Putramu Yesus Kristus. Semoga kami tetap dikuatkan dan boleh mempersiapkan kedatangan Putramu Yesus ke tengah kami dengan penuh sukacita. Peliharalah roh, jiwa, dan raga kami sehingga dapat senantiasa mengharapkan kedatangan Putramu yang penuh kemuliaan. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudaraku sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Silakan duduk sebentar. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, saya hanya mengingatkan supaya setiap minggu yang datang ke gereja itu mengambil amplop aksi Advent. Di belakang atau juga di bawah itu ada disediakan oleh petugas. Jangan kita lupa mengambilnya. Untuk apa kita bawa pulang dan nanti minggu depan kita kembalikan lagi. Yang minggu lalu itu sudah seharusnya di store hari Minggu ini. Ini tentu kita punya keprihatinan untuk orang-orang yang susah. Supaya apa yang kita dengarkan dari sabda Tuhan hari ini bukan sekedar kata-kata kosong, kata-kata belaka, tetapi kita sungguh mau memaknai masa Advent, masa persiapan ini dengan mau berkorban untuk semua saudara kita yang menderita sakit yang perlu mendapatkan pertolongan. Itu untuk aksi Advent. Kemudian juga aksi Advent ini seharusnya dikumpulkan setiap minggu dan sesudahnya kita mengambil lagi amplop itu dan tersedia itu kotaknya. Kemudian kita juga sebagaimana biasanya setiap tahun akan membantu saudara-saudara kita, khususnya umat di paroki kita ini yang susah, yang menderita, supaya nantinya pada saat perayaan Natal mereka juga boleh merayakan kelahiran Tuhan di hati mereka dengan penuh kegembiraan,
penuh sukacita. Karena itu kita juga mau meringankan dan juga mau menolong saudara-saudara kita yang susah, yang menderita dengan membagikan sembako Natal ya sejauh kemampuan kita dan terutama kerelaan kita. Sudah ada yang terkumpul dana untuk sembako Natal ini sejumlah 4.500.000. Tentu saja kita masih membutuhkan begitu banyak dana sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Karena kita akan membagikan sekitar 250 sampai 300 kepala keluarga. Bukan hanya dari paroki kita, ada 1-2 ataupun beberapa keluarga dari paroki-paroki lain yang biasanya juga meminta bantuan dan kita tolong. Kiranya pertolongan kita untuk mereka sungguh memberikan arti sukacita bagi mereka, tetapi terlebih lagi kita juga semakin dikuatkan dalam beriman dan mendapatkan berkat dari Tuhan sendiri. Itu yang menjadi fokus perhatian kita, pelayan kita dalam komunitas, kebersamaan kita dalam paroki ini. Juga untuk yang lebih luas, sikap kita dalam pelayanan. Itu saja, terima kasih untuk kehadiran kita semuanya. Mari kita berdiri, kita tutup dengan lagu penutup. Lagu penutup puji syukur 450. Kita nyanyikan ayat 1 dan 4. Maria kau penuh berkat, terpilih oleh Allahmu, mendapat tugas yang berat, menjadi ibu penebus. Doakan umat putramu di